Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Jadi kita jumpa lagi. Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kuliah kita mengenai penjaminan dan pengendalian mutu. Ya, kuliah kita hari ini adalah kuliah yang ketiga. Judulnya adalah DMAIC. Apa itu DMAIC? Nanti kita akan jelaskan. Oke, kita lihat bahan kita berikut ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Nah, ini adalah objektif kita untuk kuliah kita hari ini, yaitu mengenai DMAIC. Apa itu DMAIC? Kalau kita lihat dari gambar ini, itu merupakan singkatan dari define, measure, analyze, improve, dan control. Jadi disingkat sebagai DMAIC, ya. Jadi tujuan kita kuliah hari ini adalah untuk memahami konsep DMAIC dalam meningkatkan kualitas dan juga produktivitas. Walaupun kuliah kita adalah tentang kualitas, tetapi konsep DMAIC ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas, ya. Karena produktivitas dan kualitas kan berhubungan, seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau tingkat kualitasnya naik, otomatis produktivitasnya juga ikut naik, ya. Dan kedua, diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan dengan DMAIC dengan penggunaan statistik, ya. Kalian sudah pernah belajar statistik, ya. Ada statistik dasar, ada statistik terapan, dan ini adalah salah satunya penerapan statistik pada bidang quality, ya. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan kasus nyata untuk ilustrasi penerapannya, ya. Jadi ini kita akan buat apa namanya contoh sehingga lebih mudah kita memahami apa itu the MAIC, ya. Define, measure, analyze, improve, dan control. Oke, kita lihat eh, pendahuluan berikut ini, ya. Seperti kita pelajarin kemarin, ya, kualitas itu adalah keinginan pelanggan. Jadi kemampuan satu produsen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jadi kalau misalnya produk itu berkualitas, artinya produk itu memenuhi keinginan pelanggan. Jadi ini tolong definisi kualitas ini kalian pegang, ya. Jadi kemarin dari beberapa video yang kalian sampaikan masih agak blur mengenai apa itu kualitas. Jadi kualitas itu gampang sekali, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau harganya sesuai, berarti sesuai dengan harga yang diinginkan pelanggan. Jadi tidak ada istilahnya kualitas tinggi, kualitas rendah, ya. Yang ada sebenarnya adalah kualitas apakah memenuhi kebutuhan pelanggan atau tidak, ya. Tinggi rendah itu relatif, ya. Jadi tidak ada misalnya satu produk handphone A itu lebih tinggi kualitasnya dari handphone B karena A itu lebih mahal, bukan seperti itu, ya. Jadi keinginan pelanggan itu bermacam-macam, ya. Si si apa si Ujang suka A, si Susi suka B, dan seterusnya. Jadi masing-masing orang punya keinginan yang berbeda-beda, ya. Nah, berikutnya adalah penjaminan mutu atau quality assurance. Ini sifatnya adalah suatu proses yang sistematis, ya, dari memikat atau meyakinkan customer. Kemudian kalau customer sudah yakin terjadi apa namanya deal ataupun kontrak, kemudian memastikan bahwa keinginan customer tadi itu dipenuhin dengan cara apa? Melakukan pencegahan jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap eh, keinginan pelanggan tadi. Ya. Kemudian untuk melakukan hal itu, maka quality assurance mengandalkan namanya quality control. Di quality assurance ini adalah memberikan arahan kepada bagian quality control. Dengan cara apa? Inspeksi, monitoring, testing, dan sebagainya. Sehingga keinginan customer yang tercantum dalam
quality assurance tadi itu terpenting. Nah, tantangan-tantangan yang sudah kita lihat kemarin bahwa proses itu bervariasi. Variasi ini makin besar maka akan mempengaruhi quality. Ya, variasinya besar maka akan muncul defect. Ya. Kalau ada defect maka biaya akan meningkat. Kalau biaya meningkat, produktivitas juga menurun. Itu kan, kalau variasinya itu sedikit, maka defeknya juga berkurang, maka biaya menurun, maka produktivitas juga naik. Ya. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah quality atau masalah productivity, kita melakukan pendekatan DMAIC, ya, atau juga disebut sebagai Six Sigma. Ya, Six Sigma itu kita ingin menyelesaikan satu masalah, ya, dengan cara pendekatan yang sistematis seperti ini. Oke, itu pendahuluannya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu kata-kata yang membentuk demaik ini, ya. Pertama adalah define atau tentukan masalah. Sederhana. Kalau masalahnya jelas, maka solusinya jadi mudah. Masalah ini kadang tidak apa namanya, tidak begitu gamblang kita ungkapkan, ya. Contohnya kalau kalian lihat mobil berasap, tahu mobil berasap, maka masalahnya itu belum belum jelas itu. Mobilnya berasap. Asap itu bukan masalah, tetapi simptom atau gejala-gejala menunjukkan ada masalah. Masalahnya apa? Bisa saja ada masuk air di knalpot, atau bisa saja minyaknya bocor, ya kan? Atau bisa saja ada apa namanya kerusakan mesin. Ini masalahnya belum tahu kalau mobil itu dikatakan keluar asap. Asapnya warna hitam kah, warna putih kah, ya kan? Ini masalahnya harus ditemukan terlebih dulu. Dan untuk menemukan masalah itu bukan hal yang simple, ya. Perlu istilahnya kehati-hatian. Sama kayak kalau misalnya kalau kita lihat ada anak bayi demam, ya, anak kecil demam, itu masalahnya bukan demam, tapi demam itu ada adalah simptom atau gejala menunjukkan ada masalah. Masalahnya apa? Misalnya dia giginya tumbuh, atau memang ada bakteri, atau dia kecapean main panas, ya kan? Jadi masalahnya ditemukan dulu, ya, baru kita bisa bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu mengukur, measure, ya, yaitu kumpulkan data. Data ini merupakan eh, justifikasi bahwa memang ada masalah. Kalau dari data itu kita kumpulkan kan, dan kita apa namanya, kita dapatkan dengan betul data yang akurat, maka data itu bisa selanjutnya kita analyze, ya. Kita lakukan analisa. Sehingga dengan analisa yang betul, maka kita dapat nanti akar masalah. Oke, kalau sudah ada akar masalah, maka berikutnya kita bisa melakukan eh, implementasi solusi untuk melakukan improve, ya. Improve artinya berusaha untuk mengurangi masalah, berusaha untuk meningkatkan kualitas atau untuk meningkatkan produktivitas. Di tahapan berikutnya adalah improve. Nah, dan kalau ini berhasil, ya, memang bagus hasilnya, maka hasil yang bagus tadi kita standarkan dan kita jaga atau kita kontrol untuk keberlanjutannya. Sehingga nanti kalau implementasi tadi dibuat secara lebih luas skopnya, dan itu memang terbukti meyakinkan betul, maka hasilnya tadi perlu kita jaga. Nah, ini dikatakan sebagai the mind. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan PDCA, ya. Tapi ya ini cara berpikir yang mirip-mirip lah, ya. PDCA, Plan, Do, Check, Action, ya. Ini konsep yang serupa lah, ya. Sekarang kita lihat contoh yang lebih real, ya, supaya kalian lebih mudah untuk membayangkannya. Tapi kalau cerita-cerita begitu saja, susah kita membayangkan gimana penerapan The Mic ini.
Ya, kita lihat kasus eh, pada bank. Ini bank yang masih tradisional lah ya. Misalnya nasabah komplain antrian terlalu lama. Rata-rata mereka menunggu lebih dari 20 menit, ada hampir 1 jam, ya kan? Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Salah satunya adalah gunakan pendekatan domain. Oke, jadi ini contoh kasus yang sering terjadi. Ya, sederhana masalahnya, kita lihat bagaimana penerapan domain tadi. Ya. Kita definisikan apa masalahnya. Jadi masalahnya adalah kita tujuannya mendefinisikan masalah dan kebutuhan pelanggan. Aktivitasnya apa? Identifikasi POC. Kemudian menentukan critical to quality. Yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian membuat project charter. Project charter itu apa? Ya, membuat satu target lah, project charter. Ya. Toolsnya apa? Bisa berupa SIPOC. SIPOC ini apa? Proses ya. Atau flowchart, ya kan? Atau project charter sendiri atau POC analysis. Nah, ini kita harus cukup pasti dengan define ini ya. Seperti saya katakan tadi, kadang masalah itu nampak seperti masalah, tapi sebenarnya adalah simptom, bukan masalah. Jadi pisahkan antara gejala sama masalah. Oke, sekarang kita lihat setelah define, contoh tadi define kasus antrian bank, ternyata setelah dihitung, waktu antrian itu lebih dari 20 menit. Sedangkan customer dari VOC di di apa namanya di survei atau ditanyain itu maunya kurang dari 10 menit ya. Dan ini terjadi pada tanggal muda, maksudnya itu tanggal-tanggal akhir bulan lah atau tanggal-tanggal awal bulan ya. Layanan teller tanggal muda, cuma di Indonesia ada istilah tanggal muda ya. Ada juga tanggal tua gitu kan ya. Kalau sudah habis uangnya disebut tanggal tua. Jadi tanggal muda artinya pada saat setelah gajian. Ini kita buatkan sipoknya atau juga visualisasinya berupa flowchart. Ya, saya dari seperti ini kedatangan nasabah, kemudian ambil antrian, tunggu nomor antrian dipanggil, ya kan? Kemudian nasabah dipanggil, ya kan? Pelayanan masuk ke teller satu kah, teller dua kah, teller tiga kah, kemudian nasabah pulang. Nah, di mana sebenarnya masalahnya ini dari ketiga ini, ya kan? Misalnya pelayanannya ini tidak seimbang, ada yang lincah, ada yang kurang cepat, ya kan? Sehingga kalau di sini terlalu lama di teller-teller ini, maka otomatis yang menunggu juga akan menjadi lama. Oke, nah ini sederhana ya. Kedatangan, ambil nomor, tunggu. Nah, yang lama itu di mana? Ini kan antriannya lama. Oke, ini kita buat sesimpel mungkin. Jadi divanya adalah seperti ini. Nah, ini kalau sudah confirm masalah ini, baru kita masuk ke mana? Kita ukur ya, measure. Jadi tadi kasus bank tadi kita lakukan namanya mengukur kinerja proses saat ini. Betulkah terjadi antrian yang panjang? Ya, aktivitasnya adalah mengumpulkan data, cycle time, yield dan sebagainya. Ya, jadi kita gunakan apa? Tentukan baseline kinerja. Berapa sih sebenarnya targetnya? Jadi toolsnya apa? Toolsnya bisa berupa check sheet seperti ini, ya kan? Atau berupa histogram, atau bisa proses mapping, atau kita lakukan measurement system analysis MSA. Nah, ini kita mulai bergerak mengumpulkan data kita. Contohnya data kita kumpulkan menggunakan check sheet. Setiap apa namanya check sheet itu setiap misalnya kita bagi setiap apa namanya setiap setengah jam berapa sih misalnya ganti nih setengah jam pertama atau 1 jam pertama atau yang mana lah yang lebih lebih akurat setiap setengah jam di dicek berapa yang datang. Kemudian setengah jam kedua dicek lagi berapa yang datang. Ya kan, yang tiga dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan data apa? Gunakan check sheet.
Ternyata setelah dirata-rata, waktu tunggunya dengan menggunakan histogram misalnya, itu sekitar 25 menit. Deviasinya 5 menit. Kita visualisasi menggunakan histogram. Nah, ini supaya lebih mudah kita pahami pakai histogram. Ini data yang sederhana. Jadi kita rata-ratakan segini, rata-ratanya, kemudian eh, sebarannya sekitar 5 menit. Jadi gunakan data check sheet untuk mengumpulkan data dan histogram untuk memahami datanya. Oke, jadi sudah kita gunakan berapa alat tadi? Tadi kita sudah menggunakan eh, flowchart, ya kan, untuk visualisasi, kemudian untuk eh, mengumpulkan data atau measure, kita gunakan dua, check sheet dan histogram. Ya, nah berikutnya apa? Mulai kita melakukan analisa. Ya, tujuannya adalah menentukan akar penyebab masalah. Caranya gimana? Kita identifikasi variasi dan pola defect, cari faktor yang mempengaruhi, ya, X yang mempengaruhi output, kemudian toolsnya apa? Bisa Fishbone, bisa Pareto, ya, bisa 5Y, bisa regresi. Ini contoh adalah Fishbone diagram. Ini kemudian Pareto. Ya, Pareto itu apa? Pareto itu artinya eh, 80% masalah, ini 80 ya, totalnya merupakan akumulasi dari beberapa masalah yang utama. Jadi misalnya ada 100 atau 10 masalah, maka biasanya hanya beberapa masalah yang sudah menjadi masalah pokok. Artinya misalnya contohnya ini ada 4 masalah saja sudah merupakan 80% dari total masalah. Jadi fokusnya apa? Fokusnya ke 4 masalah ini saja. Atau fokus yang menyebabkan terkumpulnya menjadi 80%. Itu disebut Pareto. Pareto itu artinya apa? 80/20. Ya. 80 apa namanya? 80%, sorry, 80% yang menyebabkan terjadinya masalah yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau misalnya dari 4 ini kita bisa selesaikan, maka kemungkinan besar turun masalahnya itu. Tapi kalau yang kecil-kecil kita selesaikan, belum tentu mendapat signifikan penurunannya. Artinya kita maksudnya nih prioritas, yang mana yang didulukan, ya. Kemudian fishbone. Fishbone ini eh, cara kerjanya tidak bisa langsung kita isi sendiri-sendiri, ya. Fishbone ini harus kita buat secara berkelompok. Dengan cara apa? Dengan cara brainstorming. Brainstorming itu artinya bagaimana kita satu tim itu berkumpul, kemudian sepakat untuk masing-masing orang menyebutkan eh, satu penyebab satu masalah. Jadi masing-masing mengungkapkan ide-idenya tanpa dibantah, cukup dicatat. Misalnya 10 menit digali semua, dicatat semua, ya, tanpa ada perdebatan, tanpa ada penyanggahan. Setelah semua dicatat, baru disusun. Jadi penyebab tadi apa namanya terlambat atau apa namanya antriannya panjang disebutkan semua lah. Dari tellernya kurang cepat, tellernya kurang, kemudian apa namanya alat bantunya tidak memadai dan sebagainya. Setelah kalian amatin, maka tim tadi melakukan brainstorming, menyebutkan masalah-masalahnya, sehingga tercapai bahwa terjadi penumpukan atau antrian yang panjang. Di antrian yang panjang itu disebabkan oleh masalah-masalah ini. Oke, nah itu cara kita melakukan eh, pengisian fishbone diagram. Jadi bukan diisi oleh satu orang, kemudian dikira-kira gitu ya. Ini diisinya dalam bentuk teamwork. Oke, jadi Pareto chart itu adalah 80% dari keterlambatan antrian teller, ya. Penyebabnya apa, ya kan? Penyebab utamanya setelah kita gunakan fishbone barangkali tellernya kurang, banyak transaksi manual
ATM tidak optimal. Ya. Jadi analisisnya kita gunakan Pareto, ya, dan kita gunakan fishbone untuk mencari prioritas dan akar masalah. Oke, jadi sudah dapat dua lagi alat kita, ya, Pareto dan fishbone. Oke, gampang kan? Kita bisa bayangkan. Kemudian berikutnya improve. Nah, improve ini ya meningkatkan atau menyelesaikan masalah, ya, atau mengembangkan dan menguji solusi. Aktivitasnya tadi brainstorming, bisa juga dengan brainstorming lagi dengan ide-ide perbaikannya, kemudian uji coba dalam skala kecil. Bisa saja kita menggunakan DOE atau Kaizen atau FMEA, Failure Mode Effect Analysis, atau pilot testing, testing percobaan, atau juga pakai scatter diagram untuk melihat kecenderungan. Contohnya scatter diagram ini, ya. Kalau seperti ini terkonsentrasi satu garis, ini dikatakan ada positive correlation antara X dan Y. Kalau ini terkonsentrasi satu garis tapi sifatnya negatif disebut sebagai negative correlation. Nah, kalau ini antara X dan Y menyebar, ini dikatakan tidak ada correlation. Nah, ini contoh kalau kita melihat data melalui data sebarannya, ya. Atau kita hubungkan dengan apa yang lain, misalnya jam kedatangan, ya, kemudian dengan pelayanan, ya kan? Apakah eh, jam kedatangan itu sifatnya random ataukah setiap saat memang banyak, gitu kan ya? Nah, ini bisa kita lakukan namanya uji scatter. Nah, contoh yang akan kita lakukan, ya, untuk masalah kita misalnya ada namanya eh, penambahan teller karena kita targetnya tadi tanggal muda, maka kita tambahkan teller sementara untuk mengcover banyaknya orang pada tanggal-tanggal tersebut. Kemudian kita bisa promosikan ATM dan juga mobile banking. Ini kayak di BCA, ya. Kalau kita datang ke BCA, orang-orang itu kebanyakan langsung diarahkan ke ATM atau mobile banking. Jadi hanya sedikit yang diarahkan ke mana customer service. Juga edukasi nasabah dengan transaksi digital, ya. Dan diharapkan setelah diuji rata-rata turun menjadi 9 menit. Tapi customer inginnya kurang dari 10 menit. Nah, ini anunya, improve-nya, ya. Nah, setelah improve seperti itu, confirm ada peningkatan, artinya antriannya berkurang dengan cepat, maka itu dilakukan apa namanya satu eh, apa namanya kendali, kontrol, agar yang tadi sudah bagus jangan sampai rusak lagi. Ini menjaga perbaikan tetap berkelanjutan. Caranya gimana? Kita buat standar. Seperti kemarin saya sebutkan ada roda berputar, roda PDCA itu. Kemudian sampai ada keadaan tertentu menanjak, kita kasih ganjal, ya. Kita ganjal, kemudian kita beri namanya ganjal itu adalah standar. Atau bisa juga disebut sebagai apa? Standar Operational Procedure atau juga WI, Working Instruction, ya. Kemudian kita monitor hasilnya dengan metode statistik, contohnya dengan SPC, ya. Toolsnya apa? Untuk mengendalikan ini, kita gunakan control chart atau tadi SPC, atau kita gunakan SOP, atau kita lakukan audit untuk memastikan ini betul-betul terlaksana dengan baik, ya. Jadi SOP-nya apa? Kita lakukan di situ tambahan teller. Kemudian kita monitor waktu tunggu mingguan. Kemudian feedback rutin nasabah. Apakah terjadi pengurangan komplain sehingga perbaikan itu menjadi berkelanjutan atau sustain, ya, dapat berkelanjutan. Nah, monitoringnya tadi apa? Kita gunakan control chart. Di jam pertama itu berapa yang antri, jam kedua berapa, jam ketiga berapa, ya. Sehingga kita lihat kecenderungannya sudah berkurang atau tidak. Oke, nah lengkaplah sekarang the mic kita, ya. Jadi the mic tadi sudah lengkap untuk proses meningkatkan atau mengurangi eh, panjangnya antrian. Oke. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita tadi, ya,
Kita lakukan apa tadi? Pengukuran. Pengukuran itu mengukur rata-rata, median, standar deviasi. Ini data. Kemudian kita analisa menggunakan histogram, Pareto chart, scatter plot. Kemudian kita lakukan kontrol dengan kontrol chart pakai X bar atau R bar. Ya, ini semua adalah tools ya. Yang kita sebutkan ini adalah tools. Artinya eh, alat gitu ya. Alat ini harus bisa kita gunakan dengan betul ya, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan ya. Nah, sekarang apa nama alat itu? Nah, alat itu ya yang tadi kita sebut-sebut itu disebut sebagai 7 QC tools ya. Jadi sudah kita bahas 7 QC tools tadi ya. Contohnya di check sheet, catat jumlah nasabah datang setiap jam, lama antrian, jumlah teller aktif, tujuan punya data dasar yang valid. Nah, check sheet ini perlu dirancang dulu ya. Kira-kira bentuknya seperti apa. Dan check sheet ini harus apa namanya mudah untuk dilakukan. Jadi jangan terlalu banyak yang perlu kita cek sehingga tidak fokus si observer tadi untuk melakukan eh, check sheet. Dibuat sederhana mungkin dan dia mudah untuk dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua alat kita adalah histogram. Jadi histogram itu adalah menggambarkan distribusi waktu nasabah. Saya ada yang 0 sampai 5 menit, 6 sampai 10 menit, dan seterusnya. Tujuannya kita melihat pola. Mayoritas nasabah menunggu berapa lama sih sebenarnya. Oke, nah ini alat kedua tadi histogram. Kemudian yang ketiga Pareto. Kita kategorikan penyebab keluhan. Oh, tellernya sedikit, sistemnya lambat, dokumen tidak lengkap, dan lain-lain. Jadi kita perhatikan dilayanin orang itu berapa menit satu orang. Alasannya apa? Tellernya sedikit kah? Sistemnya lambat kah? Atau dokumennya tidak lengkap kah? Sehingga perlu difotokopi, perlu diisi lagi, kemudian apa namanya perlu surat kuasa dan sebagainya. Ya. Dengan adanya Pareto, kita bisa buat prioritas. Faktor dominan penyebab antrian itu apa sih? Nah, ini baru ketiga, ada 7 ya. Nah, keempat fishbone. Nah, fishbone tadi kita isi dengan cara brainstorming ya. Jadi ingat ya, fishbone itu tidak bisa diisi dengan cara sendiri atau dua orang diskusi langsung dimasukkan ya. Fishbone itu kita buat dalam skema brainstorming session ya. Kita tentukan anunya apa namanya main, mesin, method, material, measurement. Kemudian masing-masing ini kita apa namanya misalnya dalam 10 menit kita sebutkan semua masalah-masalah terkait dengan manusia, terkait dengan mesin, terkait dengan metode, terkait dengan material, terkait dengan monitoring atau terkait dengan eh, environment dan sebagainya. Kemudian yang alat kelima itu adalah tadi scatter diagram. Kita bisa memplot antara satu data dengan respon. Ya, apakah ada korelasi? Ya, korelasinya positif atau korelasinya negatif. Berikutnya alat yang keenam adalah control chart. Ya, jadi control chart ini seperti statistical process control untuk melihat apakah antriannya itu stabil, apakah ada waktu-waktu tertentu yang banyak. Ya, sehingga bisa diantisipasi kapan dia waktunya banyak itu. Ya. Kemudian yang ketujuh kita buat flow chart ya. Jadi kita gambarkan awal-awal tadi kita tuliskan ya cara proses terjadinya apa namanya eh, dari nasabah datang sampai dilayani ya. Tujuannya apa? Kita identifikasi langkah yang memakan waktu paling lama. Nah, ini antara flowchart ya dengan fishbone ini akan terhubung ya. Jadi misalnya teller kurang terlatih, itu di bagian mana pada proses itu? Atau misalnya dokumen tidak lengkap, itu bagian mana di proses itu? Ya, apakah nanti proses kita itu perlu kita tambah dengan apa namanya proses
Jadi ambil nomor, kemudian antrian, kemudian pengecekan dokumen, ya kan? Dokumen udah lengkap, baru masuk ke layanan. Sehingga pelayanan itu menjadi lebih cepat. Kemudian dokumen yang tidak lengkap tadi dilengkapin dulu, baru kemudian masuk antrian lagi. Barangkali salah satunya ada penambahan proses, ya. Nah, ini ada 7 QC tools. Nah, tugas kalian sekarang, ya, memfamiliarkan atau mengenal dengan baik ketujuh alat ini. Kenapa harus dikenal dengan baik? Karena kuliah kita ini kan tentang quality control. Dan toolsnya adalah salah salah tujuhnya ya ini. Sebenarnya ada lagi ditambah dari luar 7 ini. Tapi yang paling terkenal adalah 7 ini. Ya, maka disebut sebagai seven tools. Ya, seven tools. Ya, seven QC tools. Ya, maka ini harus kalian biasakan. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya kita ada tugas. Nah, ini tugas kita. Instruksi tugas kelompok tentang DMAIC, penggunaan Seven Tools, dan juga statistik. Jadi ada 3 target kita di sini. Kalian menggunakan DMAIC, menggunakan Seven QC Tools, dan juga penerapan statistik. Ya, jadi tugasnya adalah kita buat kelompok dan kelompok itu membuat simulasi penerapan DMAIC dalam menyelesaikan masalah kualitas yang menyebabkan keluhan pelanggan atau customer complaint. Kemudian dalam analisis wajib menggunakan analisis statistik, deskriptif, inferensial sederhana untuk mendukung keputusan. Contoh masalahnya ya, misalnya tadi antrean bank sudah kita bahas. Ya, nggak usah dibuat lagi ya. Produk rusak di pabrik atau keterlambatan layanan pengiriman, salah kirim barang di e-commerce, kasus kontaminasi keracunan makanan, kemudian apalagi yang lain-lain. Ini masing-masing kelompok kita ada satu satu kelas itu beberapa kelompok ya. Masing-masing kelompok tidak boleh membahas masalah yang sama ya. Jadi nanti di grup WhatsApp itu kalian posting kelompok satu tentang A, kelompok B tentang kelompok 2 tentang B, kelompok 3 tentang C dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada yang sama. Kalau sudah diambil oleh kelompok yang sudah ada, maka tidak boleh kelompok yang lain itu mengambil tema yang sama. Oke, ini anu kita, tugas kita untuk minggu ini. Saya harap ini bisa dimengerti dan segera dilakukan. Oke, instruksinya seperti ini ya. Kalian lakukan define, measure, analyze, improve, control. Jadi masing-masing pada saat define kalian lakukan satu 2 3, satu 2 3. Masing-masing ini dilakukan ya. Sehingga ketujuh seven tools itu tercover. Dan juga ada statistiknya. Ya kan, ada demic-nya. Ini ada 5 step demic. Ada penerapan seven tools. Ada juga penerapan statistik. Oke, jadi ini ada 3 hal yang akan kita amatin mengenai kepahaman kalian mengenai eh, apa namanya penyelesaian satu masalah menggunakan demic, seven QC tools dan juga statistik. Dan ini bisa dilakukan kalau dipraktekkan, ya. Dan kalau tidak dipraktekkan, kalian juga agak tak paham-paham. Sama seperti kalau kita belajar berenang, tapi teori melulu, ya kan? Tidak pernah masuk ke kolam renang, ya kan? Maka tidak bisa berenang. Yang ada cuma teori di kepala, diangan-angankan saja, ya. Ini kalau sudah dilakukan, maka akan nampak pemahamannya. Oke? Nah, output yang akan kalian kumpulkan, laporan singkat dalam bentuk tulisan minimum ya, maksimum 5 halaman ya. Atau slide presentasi maksimum 10 slide ya. Yang mencakup 3 tadi ya, the mic, kemudian minimal 5 dari 7 QC tool itu dipakai, kemudian statistik juga digunakan. Dan penilaiannya saya buat seperti ini. Pemahaman dengan DMAIC, penerapan QC tools, penggunaan statistik, kreativitas, dan kerapian presentasi. Ini presentasi ini ditampilkan dalam bentuk rekaman ya.
Jadi ini berupa apa namanya berupa rekaman. Jadi eh, seperti kalian buat tugas-tugas sebelumnya, tugas kelompok, maka ini kalian rekam dalam bentuk misalnya kalian buat presentasi dalam Zoom, kemudian masing-masing bicara mengenai hasil proyeknya. Oke. Nah, ini waktunya barangkali bisa 20 menit minimum untuk mempresentasikan dimulai dari apa? Perkenalan, kemudian masalahnya, kemudian apa namanya? Isinya, ya. Dan juga jangan lupa tambahkan perkenalan tentang teknik industri ya. Jadi kenalkan dulu teknik industri, kami dari teknik industri Unrika melakukan tugas ini dan menyampaikan presentasi hasil tugas kami. Oke, sehingga apa namanya sekalian kita promosikan Unrika khususnya teknik industri dalam presentasi kalian ya. Minimum 20 menit ya. Oke, saya lihat sudah bagus kalian membuat presentasi apapun apa video-video yang tugas pertama itu ya. Jadi saya harap ini jadi lebih bagus dan ini di di apa namanya di-upload ke YouTube juga. Oke, bisa ya. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, ini tambahan aja ya. Saya cuma menambahkan mengenai ini di luar tema kuliah kita hari ini mengenai value mapping ya. Barangkali nanti kalau sempat kita akan eh, apa namanya berikan sedikit hubungan value mapping dengan quality. Ya. Biasanya value mapping ini kita hubungkan dengan lean ya atau penghematan atau pengurangan pemborosan. Oke, saya harap eh, tugas tadi bisa dikerjakan dan dalam waktu 1 minggu juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Dan saya harap ini bisa membuat pemahamannya menjadi lebih baik. Ya, seperti saya katakan, tools itu harus dicoba ya supaya kalian paham dan juga konsep Demai itu bisa mudah dilakukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada silap kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.